Yang penting aku nggak merugikan kamu, toh selama kamu menikah dengan Kak Devan, aku mencari uang sendiri. Kau yang sudah memotong uang sehari-hariku dari Kak Devan, bahkan uang untuk kuliah, aku membayarnya sendiri. Jadi, kau tidak berhak bicara buruk tentangku. Hoho. Hahaha, ceritanya singa betina sedang mengaum. Hello. Kau itu jangan bangga bisa membiayai hidupmu sendiri tanpa uang suamiku. Sedangkan kau masih menjadi benalu di rumah tanggaku. Kalau kau masih punya harga diri, pergi dari rumah ini. Usir Renata dengan wajah congkak. Ada apa ini? Suara seorang lelaki mendekat. Mendengar suara suaminya, raut wajah congkak Renata berubah. Dia kini berwajah memelas dan sedih. Mas, maafkan aku nggak bisa didik adikmu dengan baik. Renata berwajah lesu, dia lantas memeluk suaminya yang sudah bersiap akan pergi ke perusahaan. Ada apa lagi? Nada bikin ulah lagi, iya. Geram Devan, dia menatap tajam ke arah adiknya. Denada balik menatap tajam kakak kandung laki-lakinya, dia sudah terbiasa difitnah bahkan Renata sering playing victim dengan menyalahkannya dengan cara licik. Nada enggak salah, Mas. Aku yang salah, Hicks, kini Renata terisak. Devan memeluk tubuh istrinya dengan lembut, kamu lagi mengandung anak kita, sayang. Jangan sedih-sedih, ya. Katakan apa yang terjadi sampai kamu seperti ini. Sementara Renata berakting, Denada mencebikkan bibir mencemooh ketololan kakaknya yang mudah sekali percaya dan terperdaya kata-kata istrinya. Aku hanya bertanya baik-baik sama adikmu, dari mana dia baru pulang sepagi ini. Padahal pesta ulang tahun Jesselyn selesai pukul 12 malam, adik temanku juga hadir di sana jadi aku tahu. Tetapi, Nada malah membentakku dan bilang kalau aku bukan siapa-siapanya, dia bilang aku jangan ikut campur dengan hidupnya. Aku merasa gagal menjadi kakak iparnya sekaligus ingin menjadi temannya di rumah, Nada masih nggak suka sama aku. Hicks, apa salahku mas? Wajah Devan sudah mengeras, dia paling tidak tega mendengar istrinya menangis apalagi Renata sedang dengan mengandung benih-benih cinta mereka berdua. Dulu, dia juga yang merebut Renata dari mantan suaminya sebab Renata mengatakan padanya sering disiksa oleh Arjuna. Setelah perceraian Renata dan Arjuna, 3 bulan kemudian dia melangsungkan pernikahan dengan Renata. Prok, prok. Kini giliran Denada bertepuk tangan, dia tersenyum sinis menatap Renata dengan segala sandiwara wanita ular itu. Selamat semakin terjerat oleh kelicikan istrimu ini, Kak. Kau akan menyesal saat mengetahui siapa sebenarnya wanita berbisa ini. Dia tak lebih dari wanita manipulatif dan pembohong besar. Selalu playing victim seolah dia yang sedih dan tersakiti. Di sini, aku yang terluka diperlakukan bak seorang pengemis di rumah ini. Aku benci ke wanita munafik. PLAKKKK. Satu tamparan Devan berhasil mendarat di pipi Denada. Dada lelaki itu naik turun menahan emosi yang membuncah mendengar adiknya menjelek-jelekkan istri yang sangat dicintainya. Kau adik tidak tahu diri. Seharusnya kau bersyukur, kakak iparmu masih menyayangimu. Semalaman dia cemas kau nggak pulang ke rumah dengan selamat. Dia terus mengkhawatirkanmu, sampai dia menelepon ponselmu berkali-kali. Tapi apa? Semalaman kau nggak bisa dihubungi. Kemana kau pergi? Hah? Kenapa kau pulang pagi? Devan mencekal lengan adiknya dengan kasar. Rasa sakit mengoyak hati Denada diperlakukan seperti itu oleh kakak yang selalu melindunginya dan menyayanginya selama ini, bukan sakit fisik karena tamparan namun kini Denada sudah yakin tak ada lagi yang bisa dia lakukan untuk membawa kembali kewarasan kakaknya dari pengaruh Renata. Aku akan pergi dari rumah ini sekarang. Terima kasih atas segala kasih sayang Kak Devan untukku sampai saat ini, meski aku sangat merasakan, perhatian dan kasih sayang kakak padaku sudah mulai menghilang sejak kakak mengenal istrimu. Aku mencoba bertahan di rumah ini dari segala fitnah keji dan hinaan Renata karena ingin Kak Devan yang dulu kembali.
Kakak yang begitu protektif padaku dalam melindungiku, kakak yang selalu mendengarkan keluh kesahku sejak orang tua kita nggak ada. Tapi sekarang, aku menyerah. Aku akan meninggalkan Kak Devan, jangan pernah mencariku. Denada pergi berlalu dari hadapan keduanya menuju kamar, dia mengunci pintu dan Devan yang menyusul terus menggedor pintu namun Denada tetap tidak membuka pintu. Mas, sudah. Kamu akan telat ke perusahaan, biar aku membujuk Nada. Aku yakin dia hanya merajuk, dia nggak akan kemana-mana. Devan menghela nafas berat, anak itu makin enggak bisa diatur. Aku percayakan dia padamu, jangan terlalu lembek dalam menghadapinya. Kalau ada apa-apa, segera telepon aku sayang. Devan mengecup kening Renata lembut, tanpa sarapan dia pergi ke perusahaan. Dia tidak mood untuk memasukkan makanan ke dalam perut, melihat pemberontakan adiknya. Di dalam sana Denada gegas berganti pakaian. Setelahnya dia membereskan semua pakaian serta barang-barang penting pribadi lalu memasukkannya ke dalam koper. Denada menyeret koper keluar dari kamar, dia melewati ruangan depan. Di sana Renata sedang duduk manis memainkan ponsel seraya tertawa-tawa bahagia. Saat melihat Denada, wanita ular itu menghentikan aktivitasnya lantas bangkit dari duduknya. Bagus, jangan pernah berubah pikiran. Pergi sejauh mungkin dari kami, dari kakakmu. Jangan terus menempel, dia adalah milikku bukan milik siapapun termasuk kamu, adiknya sendiri. Camkan itu. Renata bersedekap dengan wajah angkuh. Kau akan menyesali setiap perlakuan dan fitnahmu padaku, Renata. Suatu hari nanti jika balasan Tuhan masih belum datang padamu, mungkin Tuhan sedang merancang balasan teramat pedih untukmu. Kau menyumpahiku. Kurang ajar. Tangan Renata terangkat untuk menamparkan, namun ditahan oleh Nada. Jangan pernah menyakitiku dengan tangan kotormu itu. Aku bisa saja memukulimu sampai mati, tapi aku sangat menyayangi kakakku. Demi dia, aku mengalah. Hanya demi kakakku. Nada menyentak tangan Renata, gadis itu pun segera pergi dari rumah besar yang dia tinggali sejak dia lahir ke dunia dengan perasaan pedih harus meninggalkan kakaknya dengan wanita buruk seperti Renata. Tak jauh dari rumah mewah milik Devan, seseorang berada di dalam mobil. Orang itu segera menelpon sang bos yang memerintahkan dirinya untuk mengikuti dan memata-matai Denada. Halo, Tuan. Target sepertinya akan berpergian, dia menyeret koper keluar dari rumahnya. Orang itu mendengarkan perintah dari sang bos, lantas menjawab. Siap, Tuan. Sambungan telepon dimatikan, orang itu menoleh pada teman-temannya yang berada di dalam mobil. Bos menyuruh kita menculik perempuan itu, tapi jangan sampai gadis itu terluka. Bos juga bilang, jangan sampai kita menyentuh tubuhnya berlebihan. Dia adalah milik bos. Mereka saling melirik, bagaimana caranya menculik tanpa harus menyentuh berlebihan. Sementara gadis yang sedang ditargetkan berjalan mencari taksi kosong, dia masih berjalan di tepi jalan. Di rumah tak kalah mewahnya dari rumah Devan, sosok Arjuna baru saja menutup panggilan. Pria duda itu menyelipkan sebatang rokok di bibir, menikmati nikotin yang sejenak bisa menghalau rasa pahit di hatinya karena pengkhianatan. Baru beberapa bulan ini, Arjuna sembuh dari lumpuh akibat kecelakaan yang hampir merenggut nyawanya 2 tahun lalu di saat dia mengejar mobil Renata yang sedang bersama Devan. Arjuna membawa mobilnya dengan ugal-ugalan demi mengejar wanita yang kini sudah menjadi mantan istrinya itu, sayangnya dia berakhir dengan kecelakaan tragis yang mengakibatkan dirinya mengalami kerusakan saraf sementara, dia berakhir kehilangan sensasi pada otot-otot. Setelah kecelakaan Arjuna dinyatakan koma selama 5 bulan, selama itu pula persidangan perceraian tetap berlanjut antara pria itu dan Renata. Wanita itu menggugat dengan alasan KDRT, padahal selama Arjuna dan Renata menikah tidak pernah sekalipun Arjuna menyakiti tubuh Renata. Hanya beberapa kali Arjuna terpancing menamparkan Renata,
Itu pun karena Renata terus meminta bercerai karena ingin bebas dari belenggu Arjuna dan ingin kembali pada Devan mantan kekasihnya sebelum menikah dengan Arjuna. Pria mana yang tidak ingin membalas dendam, ketika dirinya dalam keadaan tidak berdaya dinyatakan koma. Pengadilan mengabulkan gugatan cerai Renata, padahal Arjuna sedang berjuang di antara hidup dan mati. Akhirnya Arjuna dan Renata resmi bercerai di saat Arjuna dalam keadaan kritis di rumah sakit dikarenakan anfal. Wanita iblis. Rokok di jari tangan Arjuna kini sudah berpindah tempat ke tong sampah setelah diremas kuat oleh pria duda itu. Di perusahaan, Devan merasakan perasaan gelisah. Sejak tadi pikirannya tidak bisa fokus bekerja, dia membanting map laporan dari sekretarisnya beberapa kali ke atas meja. Laporan seperti apa ini? Bentaknya pada sang sekretaris, padahal biasanya sikap Devan selalu tenang. Asistennya melirik ke arah sekretaris, "Mei pergilah, biar aku yang mengurus laporan ini." "Baik, Pak John." Sekretaris itu pun keluar dengan